Manusia mampu memaksimalkan hidupnya dengan berpikir. Untuk lebih tajam cara berpikir kita, Allah berikan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu harus kita cari dengan sungguh-sungguh. Maka jelas di dalam dalil orang-orang Islam mengimaninya, yakni thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dalil ini adalah hadis yang patut kita pahami secara bersama, bahwa setiap muslim wajib menuntut ilmu dengan berbagai cara. Entah dia mengaji, entah dia belajar istilahnya, entah dia kajian, entah dia halaqah, entah dia melakukan rutinan bulanan seperti majelis lintang song, apapun namanya, pada hakikatnya adalah peningkatan mutu dan kualitas kita sebagai manusia yang memiliki akal fikir. Ketika akal fikir kita produktif, maka apa yang kita lakukan seharusnya qasdul qalbi, qasdul qawli, qasdul fi'li. Apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat seiring dan seirama. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang munafik. Apa yang di hati berbeda dengan apa yang ada di lisan, apa yang ada di lisan berbeda dengan apa yang ada di perbuatan. Banyak orang-orang pintar terjerumus pada sesuatu yang kelam, sesuatu yang gelap, karena mereka cenderung mengandalkan akal pikirnya tanpa mengimani, tanpa melakukan refleksi diri, tanpa melakukan pentelaahan batin, sehingga kadangkala orang pintar itu harus juga diajak untuk ngaji diri. Maka perasaan manusia, jiwa manusia, hati nurani manusia harus bermain pula pada pada keaktifan akal kita, pada keaktifan pikir kita, agar apa yang kita lakukan ini benar-benar memiliki ruh, memiliki nilai, bukan hanya sebatas rutinan bulanan, bukan hanya sebatas kita sekolah, maka esok balik beduk, maka esok balik beduk. Setiap aktivitas yang kita lakukan harus memiliki nilai. Kalau kita tidak memiliki nilai, maka tidak memiliki harga. Harga itu tergantung bagaimana kita mengisi apa yang kita lakukan selama ini dengan jeripaya berpikir kritis, berperasaan positif, dan berperilaku secara sungguh-sungguh. Kalau Kang Taqiyuddin seperti dengan Lintang Song dan kawan-kawan melakukan kegiatan ini dengan cara berpikir produktif, kritis, dengan jiwa yang tulus, dengan kekuatan lahir batin yang terbaik, maka ini akan memiliki nilai. Kalau sudah memiliki nilai seperti intan berlian, seperti emas di dalam tumpukan pasir, yang mana walaupun itu tertutup, tertimbun, tapi hal itu dicari, maka konsistensi kita latihan, konsistensi kita melakukan sebuah aktivitas itu diperlukan. Bukan hanya padu gelinding, padu dadi. Ini bukan persoalan formalitas, tapi ini juga persoalan khusus yang membawa hidup ini jauh lebih bermakna, lebih bermutu, lebih berkualitas. Bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas yang harus kita pikirkan. Sedikit demi sedikit, tahapan-tahapan yang kita lakukan perbaiki. Tidak bisa kita melakukan itu dengan cepat, dengan instan. Butuh proses segalanya. Ketika proses itu cepat, maka cepat pula modalnya, cepat juga dayanya. Semakin dayanya besar, maka semakin baik juga prosesnya, semakin kilat juga prosesnya. Jadi kalau Lintang Song mau maksimal dalam mengembangkan seni dakwah hadroh, maka butuh energi lain, bukan hanya dari Kang Taqiyuddin dan teman-teman yang hari ini hadir, agar kekuatannya jauh lebih ekstrim, jauh lebih maksimal. Karena segala sesuatu itu tergantung dari daya. Semakin besar daya, boleh gaya juga besar. Kalau gayanya besar, dayanya kecil, maka ibarat kata seperti halnya pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang.
Gede pengeluaran daripada pendapatan. Kakean gaya tapi laka isine, akhirnya timbul tong kosong nyaring bunyinya, anteng ngomongnya laka maknane. Jadi ayo bareng-bareng lalu kita posting sing bernuansa positif. Walaupun banyak orang yang menganggap bahwa postingan positif juga bisa dijustifikasi sebagai postingan yang negatif, karena tidak semua orang mendukung. Tentu juga ada yang cemburu, ada yang iri. Inilah yang perlu diproteksi. Biarkan orang lain menilai positif atau negatif, yang penting niat kita baik, niat kita positif. Jujur, setiap kegiatan baik harus terpublikasi agar kita mampu membangun algoritma digital, sehingga algoritma digital dipenuhi dengan kebaikan. Kalau algoritma digital itu dipenuhi dengan keburukan, maka orang-orang baik hari ini tidak tampil di dunia maya. Kalau di dunia maya tidak tampil, bagaimana di dunia nyata? Karena hari ini dunia maya menjadi teropong, tolak ukur atas eksistensi manusia di kehidupan nyata. Seringkali kita itu melihat data digital, jejak digital untuk menilai sesuatu. Iya tah, barang pun regane semono, cangleng di ini online. Oh iya semene, pantes nih kono nika semono, bung cara kayak aduk. Encang sekolah pun jarak bagus, dideleng nih medsos langka. Penilaian akan semakin menurun. Maka Lintang Songo bukan hanya istiqomah dalam dunia nyata, mari bangun istiqomah di dunia maya yang hari ini hampir bermiliar orang telah migrasi aktivitasnya di dunia media sosial seperti Facebook, Instagram, X, Telegram, WhatsApp, YouTube, TikTok. Ini sesuatu yang harus kita dominasi hidup di sana. Bayangkan jarak yang begitu jauh bisa dikumpulkan dalam satu grup WhatsApp. Ini kan sebuah fenomena akhir zaman, di mana orang yang jauh hanya dengan aplikasi media online yang berhubung dengan internet, kita bisa duduk bersama di dalamnya seolah-olah dekat. Tapi jasad kita jauh. Ini kan sesuatu yang sebenarnya di dalam Islam itu ada. Apa namanya? Sholat. Allah bagi kita sebagai makhluk yang tidak berpikir, entah di mana keberadaannya. Tapi bagi kita yang mengimani, bagi kita yang berpikir, bagi kita yang mempelajari, Allah sangatlah dekat. Mungkin karena kita left dari grupnya, left dari lingkungannya, dari ekosistemnya, dari komunitasnya. Kita tergabung di dalam grup tersebut, tapi kalau kita tidak beraktivitas di dalam grup tersebut, maka sama saja kita tidak berada di grup tersebut. Hanya menjadi simpatisan, hanya menjadi tim hore, bukan menjadi orang yang ikut andil dalam peran-peran kehidupan. Kehidupan maya jauh lebih tenggelam ketika kita tidak beraktivitas di dalamnya. Contoh, ada sebuah grup yang ngomong dari awal orang-orang itu, ya sudah, yang mendominasi di dalam grup tersebut yang orang-orang itu. Kita tidak mampu untuk membangun komunikasi baru karena kita merasa saya tidak pernah memposting apapun di grup itu. Maka mari kita bangun di dunia nyatanya apabila kita tidak mampu menggunakan komunikasi di dunia maya. Karena setiap manusia memiliki penilaian yang berbeda-beda. Di dunia maya punya penilaian A, tapi di dunia nyata punya penilaian B. Wong kan kaji, ning atani makanan menengan, tapi kenapa ning medsos rame baik? Ini yang perlu kita pertimbangkan. Bukan hanya akal pikir kita yang berjalan, tapi perasaan kita, jiwa kita, nurani kita. Mungkin saja kita hanya menilai lewat logika, tapi bukan lewat psikologi seseorang. Kalau kita mengkaji secara jiwa, bukan hanya pikiran, maka manusia berada pada fase selalu mentafakuri kehidupan ini. Oh, bukan baik kan mah wong aku menengan di dunia nyata karena banyak persoalan hidup. Dia tidak mau mengungkapkan apa-apa,
tapi di dalam dunia maya emosinya dia meledak-ledak. Makanya banyak orang-orang yang pendiam jauh lebih produktif ketika diamnya tidak terlihat oleh orang lain. Di dalam aktivitasnya yang dia lakukan banyak kegiatan-kegiatan yang produktif. Menang-menang sobut gitu. Aktivitas yang mana ini. Anda sih ngomong kono. Tapi apa ditakuni meneng baik sih orang iya rempu kayak wong ulah kegiatane kan kon ana wong. Karena dia mau menutupi aktivitasnya, mau menutupi eksistensinya. Biarkan orang lain tahu dari orang lain saja, jangan sampai saya mengungkapkan itu padanya. Ini kan sesuatu yang terjadi pada komunikasi yang tidak sehat. Kalau komunikasi yang tidak sehat itu tidak ada keterbukaan, sehingga timbul kita tidak mampu beradaptasi dengan orang tersebut secara baik. Kita tidak tahu keadaan batinnya, kita tidak tahu permasalahan apa yang dia dihadapinya, sehingga timbul kita akan saling mencurigai. Kaya makin teka makanan kau bakalan makene nih wong punya anak.